Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya BDN Putri Permatasari, MCAP. Izinkan saya menyampaikan laporan hibah penelitian RKAT saya yang berjudul efektivitas kombinasi hipnobreastfeeding, pijit oksitosin dan aromaterapi ROS terhadap produksi ASI ibu menyusui. Anggota penelitian saya terdiri dari Bidan Noviarita, kemudian ada Bidan Rionitara. Adapun latar belakang saya memilih penelitian tersebut adalah belum tercapainya pemberian ASI eksklusif di mana harusnya 80% itu target Indonesia tercapai ASI eksklusif. Nah, tapi masih belum tercapai. Nah, hal tersebut membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian saya, yang pertama ingin mengetahui rata-rata produksi ASI pada kelompok kontrol, kemudian mengetahui rata-rata produksi ASI sebelum dilakukan intervensi pada kelompok intervensi, kemudian ingin mengetahui rata-rata produksi ASI setelah dilakukan intervensi pada kelompok intervensi, kemudian mengetahui perbedaan rata-rata produksi ASI pada ibu menyusui sebelum dan setelah intervensi antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Adapun tujuan terakhir penelitian ini adalah menganalisis pengaruh hypnobreastfeeding, pijit oksitosin, dan aromaterapi ROS terhadap produksi ASI ibu menyusui. Nah, penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian analitik eksperimental dengan pendekatan pretest, post-test with control group design. Nah, sampel yang saya gunakan adalah ibu menyusui yang mempunyai bayi 0 sampai 6 bulan dengan metode sampling yang digunakan adalah consecutive sampling. Pada penelitian ini, peneliti akan mengambil sampel sebanyak 32 responden, di mana 16 orang sebagai kelompok intervensi dan 16 orang sebagai kelompok kontrol. Nah, hasil penelitian yang saya dapatkan, rata-rata intensitas produksi ASI pada ibu menyusui sebelum diintervensi antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi adalah nilai rata-rata produksi ASI pada intervensi yaitu 28,69 mili, di mana nilai minimal ASI yaitu 205 mili dan nilai maksimal pada kelompok intervensi sebanyak 360 mili. Nah, pada kelompok kontrol, saya juga mendapatkan rata-rata 2,266,59 mili, di mana nilai minimal ASI tersebut saya dapatkan jumlahnya yaitu 210 mili, sampai nilai maksimal yang saya dapatkan pada ibu itu adalah 320 mili. Nah, rata-rata intensitas produksi ASI pada ibu menyusui sesudah intervensi antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi adalah eh, kelompok intervensi setelah dilakukan yaitu nilai rata-ratanya meningkat ya jauh dari yang sebelumnya 289 itu pada kelompok rata-rata sebelum itu yang setelah kita lakukan intervensi maka kita dapatkan jumlah ASI-nya 395,63 mili, di mana nilai minimum yang ASI yang kita dapatkan 310 mili dan nilai maksimum jumlah ASI yang kita dapatkan setelah kita lakukan terapi 460 mili. Nah, pada kelompok kontrol saya mendapatkan rata-rata jumlah produksi ASI 280,5,63 mili. Hal itu hampir sama, tidak jauh berbeda dari kelompok kontrol yang sebelumnya kita lakukan intervensi. Nah, nilai minimal yang ASI yang saya dapatkan pada kelompok kontrol itu 230 mili dan nilai maksimalnya 350 mili. Untuk efektivitas kombinasi breastfeeding, pijat oksitosin, dan aromaterapi ROS, terdapat produksi ASI ibu menyusui, di mana terdapat perbedaan rata-rata
intensitas produksi ASI pada ibu menyusui sebelum dan setelah dilakukan intervensi kelompok, di mana kelompok intervensi yaitu selisih rata-rata produksi ASI 100,5,94 mili. Pada kelompok kontrol diketahui selisih rata-rata produksi ASI hanya 19,0,7 mili. Setelah dilakukan uji statistik, didapatkan p-value 0,000, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan produksi ASI pada kelompok intervensi sebelum dan setelah diberikan perlakuan, dan dapat diartikan bahwa kombinasi hypnobreastfeeding, pijit oksitosin, dan aromaterapi ROS sangat efektif untuk meningkatkan produksi ASI. Untuk rencana penelitian saya di tahun depan, yaitu saya ingin melakukan penelitian lanjutan dengan bekerja sama untuk membuat alat terapi atau alat pijit oksitosin dan dilengkapi musik dan hipnoterapi agar ASI ibu menyusui selalu banyak dan ibu lebih rileks dalam memberikan ASI kepada bayi. Selain itu, ibu bisa dengan sendiri atau mandiri melakukan pijit oksitosin tanpa bantuan orang lain. Kemudian untuk pengapmas, planning saya adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan intervensi untuk ibu menyusui dan memberikan edukasi kepada suami bagaimana teknik pemijatan oksitosin, hypnobreastfeeding, dan pemberian aromaterapi ROS sehingga bisa dilakukan bersama dengan suami di rumah dan kapanpun sehingga ASI ibu meningkat dan bayi tentunya tercukupi. Kemudian hal yang ingin saya lakukan adalah melakukan pembinaan untuk memproduksi atau menghasilkan aromaterapi ROS kepada warga, di mana nanti untuk meningkatkan UMKM atau penghasilan, nanti kita akan mencoba membuat sebuah aromaterapi ROS untuk ibu-ibu sehingga nanti bisa menghasilkan atau meningkatkan pendapatan ibu begitu. Nah, untuk jurnal saya sudah submit, sekarang sedang proses lagi direview. Nah, ini beberapa dokumentasi saya. Sekian saya sampaikan laporan ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.